Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Alia. Saya akan membuat sebuah video tentang RIBT, CCT, realitas, dan arti. Nah, yang pertama saya akan jelaskan dulu nih tentang RIBT. Apa sih yang dimaksud dengan RIBT? Atau Rational Emotive Behavior Therapy. Terapi rasional emotif adalah aliran psikoterapi yang berlandaskan asumsi bahwa manusia dilahirkan dengan potensi, baik untuk berpikir rasional dan berpikir irasional. Jadi secara umum ada dua prinsip nih yang mendominasi manusia, yaitu pikiran dan perasaan. Menurut Komalasari, secara khusus pendekatan RIBT ini berasumsi bahwa individu memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pikiran irasional berasal dari proses belajar yang irasional yang didapat dari orang tua dan budayanya. Yang kedua, manusia adalah makhluk verbal dan berpikir melalui simbol dan bahasa. Dengan demikian, pikiran negatif yang dialami individu dikarenakan verbalisasi ide dan pemikiran irasional. Yang ketiga, gangguan emosional yang disebabkan oleh verbalisasi diri yang terus-menerus dan berpersepsi sikap terhadap suatu kejadian merupakan akar permasalahan, bukan karena kejadian itu sendiri. Terus yang keempat, individu memiliki potensi untuk mengubah arah hidup personal dan sosialnya. Yang terakhir ada pikiran dan perasaan yang negatif dan merusak diri dapat diserang dengan mengorganisasikan kembali persepsi dan pemikiran sehingga menjadi logis dan rasional. Menurut Ellis, ada 3 hal yang terkait dengan perilaku. Yang pertama ada antecedent event, belief system, yang terakhir ada consequence. Tujuan RIBT menurut Muhammad Surya yang pertama ada memperbaiki dan mengubah segala perilaku dan pola pikir yang irasional dan tidak logis menjadi pemikiran yang rasional atau logis agar si konseli dapat mengembangkan dirinya. Yang kedua ada menghilangkan gangguan emosional yang merusak si konseli. Yang terakhir ada untuk mengembangkan self-interest, self-direction, tolerance, dan sebagainya. Tahap-tahap dalam RIBT yang pertama ada tahap pembinaan hubungan, yang kedua ada tahap kognitif, yang ketiga ada tahap pengelolaan emotif dan efektif, yang terakhir tahap pengelolaan tingkah laku. Teknik konseling dalam pendekatan RIBT yang pertama ada teknik kognitif, teknik imagery, yang terakhir ada teknik behavior. Yang terakhir ada kelebihan dan kelemahan dari RIBT. Yang pertama, kelebihannya, pendekatan ini cepat sampai kepada masalah yang dihadapi oleh si konseli. Dengan demikian, perawatan juga dapat dilakukan dengan cepat. Yang kedua, kaidah berpikir logis yang diajarkan kepada si konseli dapat digunakan dalam menghadapi masalah yang lain. Terus yang terakhir ada konseli merasa dirinya mempunyai keupayaan intelektual dan kemajuan dari cara berpikir. Yang kedua ada kelemahannya. Apa saja sih kelemahan dari RIBT? Yang pertama ada si konseli yang boleh ditolong melalui analisis logis atau analisa logis dan filsafah, tetapi ada pula yang tidak begitu cerdas otaknya untuk dibantu dengan cara yang sedemikian yang berasaskan kepada logika. Yang kedua, ada sebagian konseli yang begitu terpisah dari realitas sehingga usaha untuk membawanya ke alam nyata sukar untuk dicapai gitu. Terus yang terakhir ada juga sebagian konseli yang memang suka mengalami gangguan emosi dan bergantung kepadanya dalam kehidupannya dan tidak mau berbuat apa-apa perubahan dalam hidupnya. Sekian untuk penjelasan tentang RIBT. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang CCT. Nah, apa sih pengertian dari CCT itu sendiri? Seperti yang kita translate aja ya bahasanya, client center therapy, yaitu berpusat kepada si klien. Jadi dalam CCT ini proses konselingnya itu berpusat atau bertumpu kepada si klien itu sendiri, bukan kepada si konselor. Jadi si konselor itu menaruh kepercayaan yang besar kepada si konseli, bahwasanya si konseli ini memiliki kesanggupan untuk mengikuti
jalannya terapi dan menemukan arahnya sendiri. Selanjutnya ada tujuan dari terapi CCT ini, yaitu yang pertama, menciptakan suasana yang kondusif bagi si konseli untuk mengeksplorasikan dirinya sehingga dapat mengenal hambatan dari pertumbuhannya. Yang kedua, ada membantu si konseli agar dapat bergerak ke arah keterbukaan, kepercayaan yang lebih besar kepada dirinya, keinginan untuk menjadi pribadi yang mandiri dan meningkatkan spontanitas hidupnya. Yang ketiga, ada menyediakan iklim yang aman dan percaya bahwa dalam pengaturan konseling dengan menggunakan hubungan konseling untuk self-expression menjadi sadar akan hambatan kepertumbuhannya gitu. Yang terakhir ada konseli cenderung untuk bergerak ke arah lebih terbuka, kepercayaan diri lebih besar, dan lebih sedia untuk meningkatkan dirinya. Hakikat manusia menurut Rogers. Yang pertama, ada setiap manusia berhak mempunyai setumpuk pandangan sendiri dan menentukan haluan hidupnya sendiri, serta bebas untuk mengejar kepentingannya sendiri selama tidak melanggar hak-hak orang lain. Yang kedua, manusia pada dasarnya berakhlak baik, dapat diandalkan, dapat dipercayakan, cenderung bertindak secara konstruktif. Yang ketiga, manusia seperti makhluk hidup yang lainnya, membawa dalam dirinya sendiri kemampuan, dorongan, dan cenderung untuk mengembangkan diri sendiri semaksimal mungkin. Yang keempat, cara berpikir seseorang dan cara menyesuaikan dirinya terhadap keadaan hidup yang dihadapinya selalu sesuai dengan pandangan sendiri terhadap diri sendiri dan keadaan yang dihadapinya. Yang terakhir ada seseorang akan menghadapi persoalan jika unsur-unsur dalam gambaran terhadap diri sendiri timbul konflik dan bertentangan. Teknik dalam CCT yang harus dimiliki oleh si konselor yang pertama ada acceptance, yaitu si konselor menerima si konseli walau bagaimanapun permasalahan si konseli. Terus yang kedua ada congruence, yaitu karakteristik si konselor adalah terpadu, sesuai kata-kata dengan perbuatan dan konsisten. Yang ketiga ada understanding, yaitu si konselor ini harus memahami secara empati dunia si konseli, sebagaimana dilihat dari dalam diri si konseli itu. Terus yang terakhir ada non-judgmental, yaitu tidak memberi penilaian terhadap konseli. Sekian untuk penjelasannya tentang CCT. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang realitas. Jadi, teori realitas dikembangkan oleh William Glasser, seorang psikolog dari California. Ciri yang sangat khas dari teori ini adalah jadi tidak terpaku pada kejadian-kejadian masa lalu, akan tetapi mendorong si konseli agar dapat menghadapi realitasnya. Teori ini lebih menekankan pada pengubahan tingkah laku yang tidak bertanggung jawab. Jadi, inti dari terapi realitas ini adalah penerimaan tanggung jawab pribadi yang dipersamakan dengan kesehatan mental. Menurut Paul D. dan kawan-kawan, terapi realitas yang diperkenalkan oleh William Glasser memusatkan perhatiannya terhadap kelakuan yang bertanggung jawab dengan memperhatikan 3 hal. Yang pertama ada realitas atau reality, melakukan hal yang baik atau do right, dan yang terakhir ada tanggung jawab. Jadi si individu harus berani menghadapi realitas dan bersedia untuk tidak mengulangi lagi masa lalunya. Hal penting yang harus dihadapi seseorang atau individu adalah mencoba menggantikan dan melakukan intensi untuk masa depannya. Glasser menjelaskan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kelangsungan hidup, cinta dan rasa memiliki, kekuatan atau prestasi. Yang keempat ada kebebasan atau kemerdekaan. Yang terakhir ada kesenangan. Selanjutnya ada tujuan dari konseling realitas. Yang pertama, menolong individu agar mampu mengurus dirinya sendiri supaya dapat menemukan dan melaksanakan perilaku dalam bentuk nyata. Yang kedua,
menolong konseli agar berani bertanggung jawab serta memikul segala risiko yang ada sesuai dengan kemampuan dan keinginannya dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Yang ketiga ada mengembangkan rencana-rencana nyata dan realistik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat ada perilaku yang sukses dapat dihubungkan dengan pencapaian kepribadian yang sukses yang dicapai dengan menanamkan nilai-nilai adanya keinginan individu untuk mengubahnya sendiri. Yang terakhir, ada terapi ditekankan pada disiplin dan tanggung jawab atas kesadaran sendiri. Selanjutnya ada teknik dari realitas. Yang pertama ada shaping, modeling, metafor, hubungan, pertanyaan, intervensi paradoks, mengembangkan keterampilan, adiksi positif, menggunakan kata kerja. Yang terakhir ada konsekuensi natural. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang analisis transaksional atau AT. AT itu adalah salah satu pendekatan psikoterapi yang menekankan pada hubungan interaksional antara seseorang dengan yang lain. Transaksional yang dimaksud di sini adalah seperti hubungan komunikasi antara seseorang dengan orang lain. Adapun hal yang dianalisis yaitu meliputi berbagai bentuk cara dan isi dari komunikasi dari mereka tadi. Hakikat manusia atau pandangan AT terhadap hakikat manusia yaitu yang pertama ada pada dasarnya manusia mempunyai keinginan atau dorongan-dorongan yang memperoleh sentuhan atau stroke. Yang kedua, kehidupan manusia bukanlah merupakan suatu yang telah ditentukan. Yang ketiga, manusia mampu memahami keputusan-keputusannya pada masa lalu dan kemudian dapat memilih untuk memutuskan kembali atau menyesuaikan kembali keputusan yang pernah diambilnya. Yang keempat, manusia mempunyai kebebasan untuk memilih dalam tingkat kesadaran tertentu. Individu dapat menjadi mandiri dalam menghadapi persoalan hidupnya. Yang kelima, hakikat manusia selalu ditempatkan pada interaksi sebagai dasar pertumbuhan dirinya. Yang terakhir, ada manusia dapat ditingkatkan, dikembangkan, dan diubah secara langsung melalui proses yang aman, menggairahkan, dan bahkan menyenangkan. Nah, adapun struktur kepribadian menurut Bernie ada 3, yaitu yang pertama ada ego orang tua, ego dewasa, dan ego anak. Nah, apa sih ego orang tua itu? Ego orang tua adalah bagian dari kepribadian yang menunjukkan sifat-sifat orang tua berisi perintah atau harus, semestinya gitu. Yang kedua ada status ego dewasa, yaitu bagian dari kepribadian yang objektif, stabil, dan tidak emosional, rasional, logis, tidak menghakimi, bekerja dengan fakta dan kenyataan-kenyataan. Yang terakhir ada ego anak, yaitu bagian dari kepribadian yang menunjukkan ketidakstabilan, reaktif, humor, kreatif, serta inisiatif, masih dalam perkembangan, berubah-ubah, ingin tahu, dan sebagainya. Nah, menurut Thomas Harris, beliau mengklasifikasikan bahwa ada 4 macam sikap nih, dasar sesuai dengan perkembangan manusia. Yang pertama I'm not okay, you are okay, yaitu posisi ini menunjukkan bahwa pada diri seseorang merasakan bahwa ia itu lebih rendah dari orang lain. Posisi ini adalah sikap umum yang pertama dimiliki oleh anak pada awal masa anak-anaknya gitu. Yang kedua ada I'm not okay, you are not okay, yaitu sikap dasar yang memandang jelek baik atas dirinya maupun kepada orang lain. Yang ketiga ada I'm okay, you are not okay, yaitu sikap yang memandang jelek terhadap orang lain. Terus yang keempat ada I'm okay, you are okay, yaitu posisi ini hidup yang baik atau kepribadian yang sehat dan menunjukkan bahwa adanya suatu keseimbangan pada diri seseorang itu. Nah, selanjutnya ada kelemahan dan kelebihan dari AT. Yang pertama ada kelebihannya, yaitu punya pandangan optimis dan realistis tentang manusia. Yang kedua ada penekanan waktu sekarang dan di sini.
Yang ketiga ada mudah diobservasi. Yang keempat ada meningkatkan keterampilan berkomunikasi fokus. AT terpusat pada cara bagaimana komunikasi si konseli berinteraksi, maka treatment juga mengacu pada interaksi, cara bicara, kata-kata yang dipergunakan dalam komunikasi gitu. Terus ada kelemahannya yaitu kurang efisien terhadap kontrak treatment AT. Mengharapkan kontrak treatment antara konselor dan konseli harus terjadi antara status ego dewasa. Yang kedua ada subjektif dalam menafsirkan status ego. Hanya ini yang dapat saya jelaskan tentang beberapa pendekatan atau dalam bimbingan dan konseling. Semoga setelah menonton video ini teman-teman sekalian dapat menambah pengetahuan atau wawasannya. Terima kasih.